Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kamu semua? Aku harap kita semua selalu berkeadaan sehat, kita selalu dalam kondisi sehat, kita selalu dalam kondisi bahagia semua. You know guys, beberapa waktu belakangan ini Corona sudah merajalela, terutama di negara kita tercinta Indonesia. Dan sekarang jumlah kematiannya pun semakin besar, meningkat setiap hari, bahkan sehari bisa mencapai 100 orang terjangkit virus corona. Ini virus belum ada yang namanya obatnya, belum ada yang namanya antivirusnya. Jadi semua orang bisa berspekulasi dengan pendapat masing-masing guys, gitu loh. Bukan berarti aku di sini memberikan pendapat bahwa pendapatku yang paling benar. Tapi sejauh yang aku tahu sebagai seorang kesehatan, karena basicku juga seorang perawat, yang aku tahu virus itu memang partikelnya atau molekulnya itu dia lebih kecil daripada bakteri, sehingga ya dia lebih kuat dari bakteri kayak gitu. Jadi kita mau pakai apapun kalau bukan antivirusnya ya nggak mempan, itu secara teori. Tetapi virus ini sendiri dia itu sifatnya yang paling dasar adalah dia menyerang sistem imun kita. Nah, yang harus kita lakukan dikala kita tidak mempunyai antivirusnya, tidak mempunyai obatnya, yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, dan mempersiapkan fisik kita itu supaya tetap fit. Kita mempersiapkan jumlah imun kita yang cukup di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya ya? Itu yang harus kita cari tahu. Ya banyak informasi, banyak literatur, banyak juga dokter-dokter atau media-media sosial yang memberikan, yang menyiarkan untuk menaikkan imun seseorang itu. Caranya itu banyak banget dengan berjemur di bawah matahari. Beberapa waktu yang lalu aku menemukan salah satu artikel. Nah, di mana artikel itu ngebahas beberapa jenis masker. Kalau nggak salah itu ada 7 jenis masker, yang diantaranya itu adalah masker kain guys. Nah, dari semua masker itu fungsi dan kekuatannya dan kemampuannya itu dalam menyaring kuman ataupun bakteri dan terlebih virus itu ditentukan oleh kualitas dan dari jenis-jenis masker itu. Nah, yang paling rendah dari 7 masker itu adalah masker kain, karena dimana di sini dijelaskan bahwa masker yang terbuat dari kain itu tidak mampu untuk menyaring bakteri guys. Dia hanya mampu menyaring polusi udara, debu, kuman-kuman, kemudian bakteri, dan itu pun bakterinya dalam jumlah kecil persenannya kayak gitu yang bisa disaring oleh masker kain ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin guys, aku nggak tahu ya, banyak banget teori-teori kesehatan di luar sana, baik itu youtuber juga, influencer atau bahkan dokter-dokter yang memberikan sharing tentang pengetahuan atau literatur tentang perkembangan atau penularan dari virus corona ini guys. Tapi sejauh yang aku tahu sebagai seorang kesehatan, memang benar bahwa masker itu mempunyai fungsi masing-masing kayak gitu. Dan masker yang dianjurkan untuk masker virus juga ada sendiri. Kemudian kalau masker kain itu memang kurang dalam menyaring yang namanya virus. Tapi di sini aku mau negasin guys, berulang-ulang, karena sebelumnya aku juga sudah bikin konten, sudah bikin video bagaimana sih cara kita membuat masker sendiri, bagaimana sih cara kita membuat hand sanitizer sendiri. Tujuannya di sini apa sih guys? Karena apa? Yang aku lihat secara pribadi saat ini banyak banget oknum yang bermain di belakang dan dari pandemi kasus virus corona ini. Di saat kita sedang mengalami banyak banget cobaan, banyak banget tekanan karena virus corona ini, justru banyak beberapa oknum orang di luar sana justru memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan pribadi guys. Bayangin aja, yang dulu masker yang original itu dipakai dijualnya itu
300 sampai 400 ribu guys. Coba bayangin, di luar sana itu banyak banget orang yang nggak mampu beli masker, even itu 60 ribu sebox. Sekarang itu masker gila harganya tuh bisa sampai 400 sampai 500 ribu per box, dan yang jual itu banyak banget. Bahkan di sekeliling aku tuh banyak banget yang jual dengan alasan alibi ya ongkos inilah ongkos itulah. Tetap aja guys itu salah. Kalau lu tahu itu harganya di luar batas ya lu nggak usah jual lah, mendingan kayak gitu kan, kasihan orang di luar sana. Jadi apa ya, sekarang siapa yang punya banyak duit itu yang selamat di image-nya kayak gitu. Dan aku di sini ingin sekali membantu teman-teman di luar sana dan orang-orang di luar sana yang mereka tuh tidak mampu membeli masker kamu yang seharga 400 sampai 500 ribu per box itu guys. Tapi beberapa teman aku, beberapa orang di luar sana membuat itu menjadi satu lelucon dan olok-olokan guys. Mereka membuat itu menjadi satu hal yang lucu untuk dibahas. Karena apa? Ya membuat masker sendiri dari apapun itu, baik itu dari kain atau dari tisu basah. Nah kemarin aku udah bikin video bagaimana cara membuat masker sendiri. Nah aku bikin itu dengan cara pakai masker pakai tisu basah, dan itu dari tisu baby. Kenapa? Karena tisu baby itu lebih lembut, dia lebih aman di kulit. Karena memang untuk bayi guys, itu memang khusus untuk kulit bayi. Nah kalau untuk kulit bayi yang sangat sensitif aja itu aman, gimana dengan kulit muka kamu atau kulit tangan kamu? Aku jamin 100% itu akan aman dan itu tidak akan berefek yang kayak gimana banget kayak gitu. Karena ini kondisinya kritis guys. Kecuali di luaran sana banyak dijual masker dengan harga terjangkau, ya aku nggak akan bikin konten ini karena itu akan lucu. Tapi ini kondisinya masker itu mahal banget guys, dan tidak semua orang bisa mampu untuk membeli. Even pun ada yang mampu membeli, keterbatasan barangnya pun sangat minim kayak gitu. Susah banget nyari masker, itu udah kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Dan aku mencoba untuk memberikan satu solusi buat teman-teman yang lain yang pingin melindungi dirinya juga, tapi enggak dengan cara mencekek leher kayak gitu juga, dengan mengeluarkan kocek yang begitu besar. Di saat kita sekarang udah hampir lockdown total, you know, ini aja beberapa minggu ke belakang ini kita sudah mulai ada yang namanya lockdown setengah, yang namanya isolasi diri, work from home, kayak gitu-gitu. Dan itu kan berdampak banget sama ekonomi kita, yang namanya gaji. Bayangin aja di beberapa perusahaan itu banyak yang di PHK, beberapa karyawan juga gajinya dipotong. Dan itu berdampak banget sama ekonomi kita kan guys. Di situ aku melihat bahwa ini suatu hal yang penting untuk aku edukasi, untuk aku sharingkan ke orang-orang di luar sana untuk mengurangi duitnya keluar di saat-saat kritis saat ini kayak gitu. Jadi aku bikinlah konten bagaimana sih cara membuat masker sendiri. Nah karena menurut aku tisu basah itu berpotensi untuk menyerap yang namanya debu, kotoran, dan kuman sebagainya, polusi udara. Dan aku menambahkannya dengan masker kain guys. Nah, masker kain di sini yaitu untuk menutupi atau membuat lapisan luar daripada si tisu basah itu. Begitu maksud aku. Nah, kenapa? Walaupun aku secara pribadi sebagai seorang perawat, sebagai seorang ahli kesehatan juga mengetahui secara sadar bahwa memang itu tidak bisa menyaring 100% yang namanya virus corona atau virus apapun itu, even itu virus influenza pun tidak akan bisa disaring sama DIY masker itu yang aku sharingkan. Tapi you know guys, perlu kamu ketahui banget ya, yang namanya virus itu dia sangat benar-benar menyerang yang namanya imun kita. Imun itu ada di dalam tubuh kita dan diproduksi oleh tubuh kita, dipengaruhi oleh pikiran kita. Kenapa? Itu bisa menjadi salah satu yang berkaitan. Nah, aku jelasin sedikit ya guys ya. Bukan aku mengajari, ini hanya sharing aja guys. Jadi, ketika kita stres, tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon stres. Nah, hormon stres ini bisa menekan yang namanya imun guys. Jadi, ketika hormon stres kita naik, imun kita akan turun.
Masker kain itu sendiri memang tidak bisa menyaring yang namanya virus corona atau virus apapun itu, even itu virus influenza. Tapi dia bisa menyaring kotoran, polusi, debu, kuman-kuman, bakteri. Walaupun itu tidak 100% dia bisa menyaring, tapi guys itu sangat berefek banget. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena bakteri itu tuh terdapat di debu, di polusi udara, apapun yang ada di dalam udara bebas ini guys, itu membawa kuman. Nah, kuman itu sendiri jangan anggap sepele guys. Kuman itu bisa merusak yang namanya imun kita, bisa merusak yang namanya sistem pertahanan tubuh kita guys. Nah, sekarang kita nggak usah ngomong ke virus dulu ya, karena virus itu tingkatannya dia di atas bakteri, kekuatannya ya, dia lebih kuat, lebih strong daripada bakteri. Nah, oke, sebelum kita lari ke virus, kita ke bakteri dulu. Nah, kalau masker kain ini tidak bisa menyaring virus, dia bisa menyaring bakteri guys. Nah, apa hubungannya dengan virus? Nah, bakteri itu sendiri jangan anggap sepele ya guys, itu juga bisa merusak tubuh kita, membuat kita menjadi sakit, terutama influenza bla bla bla. Nah, kalau itu sudah terjadi, pertahanan tubuh kita sudah mulai goyang, di saat itulah virus masuk ke dalam tubuh kita guys. Nah, ketika tubuh kita lemah atau imun kita turun, virus akan dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita dan merongrong masuk ke jalur pernapasan kita dan sampai ke paru-paru kita. Disitulah dia merajalela. Nah, sebelum itu bisa ke sana, kita bisa mengantisipasinya dengan memakai masker kain. Nah, dengan kita pakai masker kain, otomatis kita mengurangi yang namanya bakteri, kotoran, virus, kotoran dan polusi-polusi udara apapun untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita itu masih mempunyai pertahanan yang kuat kayak gitu. Nah, dengan begitu virus pun akan susah masuk ke dalam tubuh kita kayak gitu guys. Jadi masker kain itu walaupun itu tidak bisa menahan atau mengurangi, bahkan sama sekali tidak bisa menahan yang namanya virus, tapi seenggaknya masker itu bisa menahan yang namanya bakteri, kuman, polusi udara dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam rongga pernapasan kita dan ke paru-paru kita. Nah, dengan demikian itu bisa membantu kita mempertahankan yang namanya imunitas kita guys, sehingga virus tidak bisa masuk dengan mudah ke dalam tubuh kita. Jadi daripada tidak sama sekali, pakailah masker kain guys. Nggak usah kamu pusing-pusing stres memikirkan kondisi saat ini yang tidak stabil, kemudian memikirkan masker yang susah banget didapat, memikirkan masker yang harganya selangit. Yang ada kamu stres. Ketika kamu stres, tubuh kamu akan memproduksi yang namanya hormon stres. Nah, hormon stres itu sangat berpengaruh dengan imunitas tubuh kita. Jadi pikiran itu berdampak banget, sangat besar terhadap kesehatan kita karena itu. Jadi fisik itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya psikologis. Kalau psikologis kita terganggu, kesehatan kita pun akan ikut terganggu. Kenapa? Yaitu ketika kita stres, ketika kita tertekan, banyak pikiran, tubuh kita itu akan memproduksi yang namanya hormon stres. Ketika hormon stres itu muncul di dalam tubuh kita, hormon stres itu ibarat racun, ibarat kuman, dan itu akan memakan yang namanya imun kita. Nah, kalau hormon stresnya lebih banyak daripada imun kita, udah dipastikan pasti kita akan ngedrop, kita akan mudah sakit, dan disitulah saatnya virus mudah gampang masuk ke dalam tubuh kita guys. Jadi apa aja sih yang bisa membuat kita itu stres, kepikiran? Ya itu tadi, masker yang mahal yang susah didapat, kemudian harganya yang selangit, kemudian hand sanitizer yang susah banget juga didapat, kemudian sekarang kondisi perekonomian yang lagi morat-marit, dan kita yang terpenjara di rumah, kebebasan kita terenggut, kemudian kita sebagai makhluk sosial direnggut. Kita ini makhluk sosial guys, kita tuh nggak bisa yang namanya hidup tanpa bersosialisasi.
Itu yang menjadi dasar kenapa sih susah banget kita itu mengisolasi diri di rumah. Kenapa sih kita itu nggak bisa anteng di rumahnya? Karena kita ini manusia sosial yang nggak bisa hidup tanpa komunikasi dengan orang lain. Nah, tapi dengan kondisi saat ini guys, memang kamu tuh harus benar-benar yang namanya menahan diri kamu. Karena bersosial itu juga kan nggak harus meet up, nggak harus ketemu sama orang, melakukan touching kayak gitu. Kita kan bisa melakukannya dengan komunikasi by phone. Sekarang itu sudah semakin canggih, kita bisa teleponan, kita bisa YouTubean, kita juga bisa face call kayak gitu-gitu. Apapun bisa kita lakukan guys. Jadi itu bukan jadi satu alasan kita itu keluyuran, nongkrong di luar, tidak mematuhi peraturan yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah sudah melarang untuk tidak mudik guys. Please banget, tolong banget kita sama-sama menjaga. Gue juga pengen mudik guys, gue juga sebenarnya pengen di rumah aja, tapi pekerjaan gue memang menuntut gue harus keluar. Tapi walaupun demikian, ya gue bener-bener menjaga yang namanya kesehatan gue, yang namanya bagaimana sih cara biar imun kita naik. Nice to know ya guys, tubuh kita itu menghasilkan atau menciptakan imun sendiri guys, tetapi itu disokong juga dari kesehatan kita. Kesehatan kita maksudnya itu ya lifestyle kita. Kita olahraga, makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, kemudian istirahat yang cukup. Itu akan membantu proses pembuatan imun di dalam tubuh kita itu semakin bagus dan semakin banyak kayak gitu guys. Dan ditambah lagi dari pola pikir kita. Kalau kita berpikir positif, kita tidak stres, kita have fun, kita bahagia, itu akan menambah lagi produksi imun di dalam tubuh kita. Jadi guys, apa ya, pesan yang pengen gue sampaikan ke lo semua, teman-teman gue dan siapapun, orang tua gue, tante gue, om gue semua yang baca atau nonton video aku ini, pesan yang pengen gue sampaikan adalah di saat kita terpuruk saat ini, tetaplah berpikir positif, jangan mudah menerima informasi-informasi negatif, hoax atau apapun itu, kemudian terprovokasi sama keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pihak ini dan pihak itu, tidak mencari solusi yang baik untuk diri sendiri dan orang lain, tidak mengisolasi diri, itu kan bahaya untuk orang lain juga, membahayakan orang lain kayak gitu. Jadi please lah, kita sama-sama berpikir dewasa, kita sama-sama melawan corona ini bersama-sama, bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan orang sekitar, dengan cara apa ya, mengisolasi diri, mendengarkan saran pemerintah untuk tidak mudik, untuk tidak keluar rumah, untuk tidak melakukan aktivitas di keramaian, melakukan apapun itu yang berpotensi untuk menyebarkan COVID ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu tidak membuat kamu tuh benar-benar yang namanya tersiksa sih guys. Itu semua butuh yang namanya komitmen aja sih. Nah, itu aja sih yang bisa gue sampein. Jangan mempersulit diri lo dengan keadaan yang sudah sulit guys. Maksud gue gini, kalau masker nggak ada, ya lo bikin aja sendiri masker. Karena apa? Hakikatnya masker itu ya adalah untuk mengurangi polusi apapun, baik itu bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dengan kita memakai masker, even itu masker kain, kita akan sugesti kita adalah, gue aman nih, gue udah pakai masker. Padahal sebenarnya dia cuma menyaring bakteri dan debu doang sih. Tapi karena kita sudah tersuggest dengan hal positif bahwa kita sehat, bahwa kita aman, gue pasti aman nih, gue udah pakai masker nih, even pakai kain doang sih. Tapi kan ya kita udah yakin nih sama diri kita bahwa kita sehat, bahwa kita aman nih dengan masker yang kita pakai. Itu akan menyelamatkan lo, karena apa? Yang tadi gue bilang, pola pikir lo yang positif akan menghasilkan imun lo. Tetapi kalau pola pikir lo yang negatif dan yang ketakutan, yang stres, yang tertekan, itu akan mengakibatkan imun lo malah drop. Yang ada kesehatan lo juga ikut drop, yang ada pertahanan tubuh lo menurun, dan itulah saat virus itu benar-benar bisa dengan mudahnya menyerang tubuh kita. Jadi bukan masker yang mahal yang bisa nyelamatin lo, tapi pola pikir lo sendiri dan bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita dengan cara cuci tangan yang rajin dengan sabun, kemudian sering-sering bersih-bersih tubuh. Kalau misalkan kita sudah keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah
Dan kita pulang ya kita ganti baju, kemudian bajunya dicuci langsung, direndam, dimasukin di baskom yang ada sabunnya, direndam kayak gitu segala macam, kemudian keramas, apapun itu whatever yang bisa benar-benar membuat diri kita tuh benar-benar bersih dari udara luar. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di udara luar sana. Itu aja guys yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan nyampe ke teman-teman dan bermanfaat buat kita semua. Pakai masker apapun yang kamu punya, even itu kain, it's okay. Menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu, terserah deh. YouTuber lain bilang harus masker khusus virus corona lah, kemudian ada dokter ahli spesialis penyakit dalam atau paru-paru yang mengatakan tidak bisa, ini harus masker ini, tidak bisa pakai masker buatan yang dari tisu atau kain, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Menurut aku pribadi guys, semua itu balik ke pikiran, itu yang paling besar pengaruhnya. Yang lain-lain itu cuma tambah-tambahan aja, karena di luar sana menurut yang aku amati ada juga sih yang meninggal yang pakai masker yang paling hebat itu. Nggak ngaruh, itu nggak 100% menjamin hidup lu itu akan selamat kalau lu tidak mengikuti saran-saran pemerintah dan saran-saran kesehatan yang memang benar-benar itu yang memang bisa menyelamatkan diri lu dari kuman, penyakit, virus atau apapun. Ya gue yakin banget ya lu bisa selamat kalau memang lu menjalani dengan di tracknya atau di jalannya kayak gitu guys. Oke, itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Stay at home, kemudian stay healthy, kemudian tetap semangat, dan kita pasti bisa melalui masa-masa sulit ini. Kita bersama-sama melawan corona. Oke guys, thank you for watching my video. Aku harap kamu suka sama video aku. Mohon maaf kalau kata-kataku agak sedikit belibet, memang agak belibet, dan it's okay. Mudah-mudahan nyampe apa yang aku pengen sampaikan ke kamu. Oke guys, thank you. Bye-bye.